Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hamba-hamba Allah yang mulia, yang tidak dapat saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Marilah kita mengawali hari ini dengan senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya, dengan mengucapkan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Juga rasa terima kasih kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena beliau diutus untuk membawa risalah Islam, membawa Al-Quran untuk petunjuk hidup kita agar kita bahagia dunia akhirat. Maka marilah kita semuanya berselawat atas Nabi Muhammad SAW dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terhidurat di bulan Zulhijjah ini, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada semua ahli kubur kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan mereka semuanya diampuni dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, dan dijadikan kuburnya menjadi taman-taman surga ila yaumil qiyamah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita yang masih diberi hidup, berarti kita masih diberi waktu, berarti kita masih diberi kesempatan untuk senantiasa menambah pundi-pundi amal kita untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita gunakan waktu ini untuk senantiasa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, maka pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk menyampaikan tema tentang kurban, relasinya dengan ibadah haji. Hadirin hamba Allah yang mulia, kurban secara literasi Arab itu disebut dengan udhiyah. Ya, udhiyah. Said Sabiq mengatakan beliau berpendapat bahwa udhiyah itu adalah hewan sembelihan kurban, yaitu berupa kambing, ya, atau domba, sapi ataupun unta. Itu namanya udhiyah. Nah, secara akar bahasa juga ada yang berpendapat bahwa kurban itu asal katanya adalah dari ad-duha. Artinya pelaksanaan kurban yang paling afdol itu adalah ketika saat menjelang waktu duha. Karena ketika itu kita sudah sholat Idul Adha, lalu kita memasuki waktu duha, maka dinyatakan bahwa akar kata daripada udhiyah itu sama padanya dengan ad-duha. Berarti apa? Penyembelihannya yang paling afdol adalah di waktu duha, di hari atau 10 Zulhijjah. Itu secara bahasa. Artinya udhiyah ini adalah, ya, menurut pandangan semua pendapat, bahwa udhiyah itu adalah ketika kita berikrar atau berniat kita melakukan penyembelihan hewan kurban di waktu duha. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan asal kata daripada kurban itu adalah berasal dari kata koroba, yaitu koroba artinya mendekat atau menghampiri, atau istilahnya dalam bahasa istilah itu adalah
Taqarrub artinya apa? Ibadah yang kita tunaikan, ibadah yang kita jalankan adalah karena ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang viral, yang familiar di kalangan kita tidak udhiyah ya, tapi kurban. Artinya apa? Semua ibadah ya, rangkaian ibadah dari tanggal 1 sampai bulan Dzulhijjah itu adalah upaya kita, ikhtiar kita, usaha kita untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan korelasinya kalau kita di tanah air ini, jamaah, di tanah air ini yang kita tidak melaksanakan ibadah haji, ya maka ibadah kurban itu ada hubungannya, tidak terlepas ya. Rangkaiannya begitu, rangkaiannya. Marilah kita sama-sama ya kupas relasi daripada ibadah yang kita laksanakan di tanah air ini dengan ibadah haji. Kalau haji kan khusus bagi orang yang mampu atau dimampukan ya, karena ibadah haji sendiri itu sebenarnya gratis Pak ya, toh ibadah itu haji itu gratis. Kenapa kok mahal? Karena perjalanannya menuju dari tanah air ke Saudi Arabia atau ke Mekah Al-Mukarramah, dan juga biaya hidup di sana. Ada hotel-hotel, kita nginap di hotel-hotel ya, pelayanannya itulah yang menjadikan haji itu mahal. Kalau sedangkan ibadah haji sendiri adalah gratis ya, gratis. Nah, maka kewajiban haji ini karena bagi yang mampu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Quran, surat Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi syami'il alim minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dan barang siapa, kata Allah, barang siapa mengingkari kewajiban ibadah haji ini, maka ketahuilah Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah itu al-ghani, Allah Maha Kaya, 'anil alamin, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Nah, jadi kewajiban haji bagi yang mampu saja. Kalau kita tidak mampu, maka kita melaksanakan rangkaian ibadah sunah-sunah di bulan Dzulhijjah. Ya. Hukum daripada ya, ibadah kurban sendiri ada berbagai macam pendapat. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa beliau berpendapat hukumnya fardu atau wajib. Sedangkan ketiga imam yang lain, imam ahli mazhab yang lain berpendapat ini adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad di antaranya adalah Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki menyatakan bahwa ibadah kurban ini adalah sunat muakkad. Dari definisi ini banyak yang gagal paham, banyak yang salah paham. Mengartikan ibadah sunnah itu ya, karena kita sudah dari sejak SD, ibadah sunnah itu ketika kita kerjakan kita mendapatkan pahala. Sedangkan ketika kita meninggalkan tidak apa. Padahal ibadah sunnah ini ada nilai lebih ya, nilai lebih banyak keutamanya dan nilai lebih. Kalau kita setiap muslim, Bapak Ibu jamaah, setiap muslim itu pasti melaksanakan kefarduan ya, pasti. Kalau yang difardukan bagi kita orang muslim, orang mukmin itu pasti kita melaksanakan. Perbedaan kita dengan yang lainnya itu ada di ibadah sunnah. Contohnya rawatib, sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat yang mengiringi sholat fardu.
para ulama bersepakat bahwa sholat rawatib ini adalah menambal sholat fardu. Kalau misalnya sholat fardu jauh dari khusyuk, dan sedikit istilahnya kurang, maka kita lengkapi, kita genapi dengan sholat rawatib. Nah, sholat rawatib ini jamaah ada yang muakkad, yang minim kalau tidak semua kita laksanakan, kita yang muakkad saja, yang sunnah muakkad. Di antaranya adalah qobliyah subuh. Dinyatakan qobliyah subuh itu sholat fajar khairu minad dunya wa ma fiha. Khairu minad dunya wa ma fiha. Kita menjalankan qobliyah subuh itu berarti apa? Lebih baik daripada dunia seisinya. Itu salah satu fadilahnya, keutamaannya, kelebihannya itu. Habis itu qobliyah subuh, qobliyah dan ba'diyah zuhur, disusul dengan ba'da maghrib, ba'diyah maghrib dan ba'da isya. Nah, kalau kita jumlah berarti 10 rakaat. 10 rakaat. Itu minimal kalau kita tidak semua menjalankan rawatib itu, sholat sunnah nawafil itu minimal 10 rakaat itu. Itu. Inilah yang menjadikan nilai lebih kita daripada hamba-hamba Allah yang lain. Dengan menjalankan sunnah-sunnah yang bahkan itu sunnah yang sangat ditekankan, yaitu sunnah muakkad. Dampaknya adalah kurban itu seakan-akan hanya bagi yang mampu. Padahal kalau kita semua takar dari nikmat Allah itu yang diberikan kita, kalau kita sisihkan pasti kita semuanya mampu. Begitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita menyepelekan atau menyia-nyiakan ibadah di bulan Dzulhijjah. Dari mulai tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berturut-turut di surat Al-Fajr itu bersumpah. Karena pentingnya 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fajr wa layalin ashr wa sabhin wal watr. Demi waktu fajar dan demi 10 malam pertama bulan Dzulhijjah, demi bulan Arafah yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, dan demi hari raya kurban. Ini sangat pentingnya ibadah di 10 Dzulhijjah ini sampai Allah bersumpah. Karena di ayat ini namanya diawali dengan wawu qasam. Wawu qasam itu menyatakan sumpah demi Allah itu Allah bersumpah demi fajar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr ayat 1 sampai 3. Di dalam sebuah hadis bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min ayamin al-amalu sholihu fiha ahabu ilallah min hadhil ayam, yakni ayam al-hasr." Qala bertanya para sahabat, qala ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah, ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada hari yang amal solehnya di dalamnya lebih dicintai oleh Allah selain 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala jihad fisabilillah, ya Rasulullah, apakah lebih utama daripada jihad fisabilillah? Maka Rasulullah menyatakanlah tidak. Tidak, wala jihadu fisabilillah illa rajulun kharaja bin nafsi wa mali falam yarji min dzalika bisyai. Termasuk tidak termasuk Kalau misalnya Rasulullah menjawab, Rasulullah menjawab termasuk lebih utama dibandingkan jihad fisabilillah kecuali orang itu berangkat jihad
membawa jiwa dan hartanya semuanya, jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali dengan sesuatu apapun dari jiwa dan hartanya karena ia mati syahid di medan jihad. Jadi keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah itu sangat istimewa, sangat luar biasa. Bahkan dibanding dengan kita ya jihad fisabilillah. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Berarti ini kedudukan hadis ya mutawatir. Mutawatir itu banyak yang meriwayatkan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita isi 10 bulan Dzulhijjah itu dengan amalan yang mendekatkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya malam dengan qiyamul lail. Bahkan ada sebuah riwayat menyatakan ya keutamaan daripada ibadah sholat qiyamul lail ya. Qiyamul lail itu di bulan 10 bulan Dzulhijjah itu bahkan mendekati daripada ya Lailatul Qadar, mendekati pada Lailatul Qadar. Maka sahabat Abu Hurairah ini ya sebelum tidur beliau witir dulu. Sebelum tidur beliau witir dulu supaya apa? Supaya dia tidak ketinggalan daripada qiyamul lail ya, qiyamul lail di 10 hari di bulan Dzulhijjah. Maka kita utamakan salat malam. Lalu ibadah-ibadah yang lain, ya ibadah-ibadah yang puasa. Kalau kita tidak bisa puasa tanggal 1 sampai tanggal 10 ya minimal puasa tarwiyah di 8 Dzulhijjah, jatuh hari Rabu. Ya minimal kalau tidak bisa puasa tarwiyah ya puasa Arafah. Ya puasa Arafah yaitu 9 Dzulhijjah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya masuk kepada korelasi ibadah yang kita lakukan di tanah air ini dengan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah. Yang pertama adalah persiapan ihram. Itu di bulan tanggal 8 Dzulhijjah. Kita orang-orang yang ibadah haji di Baitullah, maka tanggal 8 Dzulhijjah ini menjadi awal rangkaian daripada ibadah haji dan mulai mempersiapkan diri dengan berihram untuk menuju ke wukuf di Arafah. Ya, wukuf di Arafah. Maka kita di tanah air ini di 8 Dzulhijjah ini melakukan puasa tarwiyah. Bersabda Nabi Muhammad SAW, kama qala saumu yaumut tarwiyati kafaratu sana. Puasa pada hari tarwiyah di 8 Dzulhijjah ini jamaah akan mengampuni dosa setahun yang lalu. Kedudukan hadis ini dhaif, walaupun dhaif sebagai fadilah amal kita bisa menjadikan dasar hukum. Ya. Fadilahnya adalah keutamanya diampuni dosa setahun dengan menjalankan puasa tarwiyah. Itu pertama di rangkaiannya. Yang kedua adalah wukuf. Ya, jamaah haji di 9 Dzulhijjah itu wukuf. Wukuf itu berhenti. Wakaf ya. Wukuf itu berhenti. Artinya merenungkan diri. Banyak jamaah haji muhasabah di padang Arafah. Ya, korelasi dengan akhirat adalah ya semua kita nanti berkumpul di padang mahsyar. Ya, mereka sekarang dilatih untuk wukuf. Semua umat Islam dunia ya berkumpul jadi satu di padang Arafah. Ya, itu. Nah, sedangkan kita puasa Arafah. Nah, keutamaan daripada puasa Arafah ini bersabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Syamu yaum Arafata tasibu 'ala Allah ayukafiras sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu." Fadilahnya adalah dengan kita puasa Arafah ini
menghapus dosa yang lalu 1 tahun yang lalu, dan akan tercegah kita untuk melaksanakan dosa-dosa 1 tahun yang akan datang. Inilah fadilah yang sangat luar biasa daripada puasa Arafah. Di samping puasa kita disunahkan mengikuti mereka wukuf, berarti kita banyak-banyak muhasabah. Kalau jamaah haji mereka wukuf dengan cara muhasabah, merenungi daripada sebagaimana Nabi Ibrahim ketika diberi mimpi untuk menyembelih putranya Ismail, maka diamalkan dengan wukuf, dengan berhenti di padang Arafah dengan muhasabah, banyak muhasabah. Sedangkan kita banyak introspeksi diri, juga banyak muhasabah ketika kita sedang berpuasa di 9 Zulhijjah atau melakukan kita puasa Arafah. Nah, juga di samping muhasabah kita hendaknya banyak-banyak berdoa di tanggal 9 Zulhijjah. Karena apa? Karena keistimewaan daripada doa-doa kita di 9 Zulhijjah ketika jamaah haji wukuf itu akan dijabah. Kata ulama mustajabah, waktu yang mustajabah untuk berdoa. Bersabda Nabi Muhammad SAW, khairud doa, sebaik-baik doa adalah doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa, seafdol-afdolnya doa, sebagus-bagusnya doa itu ketika di hari Arafah. Mereka wukuf, bermuhasabah, berdoa, kita juga banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu. Dan yakinlah untuk astajib lakum, berdoalah pasti kabulkan, tinggal keyakinan kita. Sudah saya bahas pada waktu-waktu yang lalu tentang istajab ajibnya doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah wukuf, maka jamaah haji yang selanjutnya adalah melempar, bersiap dari Arafah, nanti mabit di Musdalifah, bermalam di Musdalifah, lalu ke Mina. Ke Mina di 10 Zulhijjah. Di 10 Zulhijjah ke Mina untuk apa? Melempar jumrah Aqobah. Pertama adalah melempar jumrah Aqobah. Dengan apa? Dengan lemparan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Maka kita di tanah air ini setelah melakukan ibadah sholat duha, kita di waktu duha kita menyembelih hewan kurban. Dengan apa? Dengan lafaz yang sama, dengan bacaan yang sama, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Mereka melempar setan, dengan ibaratnya adalah melempar setan dengan lempar jumroh, itu jumroh Aqobah yang pertama. Maka kita juga menyembelih hawa nafsu kita. Ibadah kurban itu ada banyak pelajaran hikmahnya. Yang kita sembelih adalah hewan nafsu hawaniyah kita. Dengan apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Maka disunahkan juga jamaah, ini mayoritas ulama berpendapat, ketika kita sudah menyembelih hewan kurban kita, kita lihat menyaksikan penyembelihan itu, maka setelah selesai kita menghadapkan wajah kita ke kiblat, disunahkan menurut mayoritas ulama membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatar samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Bisa ditambah juga dengan seperti kita iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umitu wa ma ana minal muslimin. Artinya adalah inni wajjahtu, sungguh aku hadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi, fatar samawati harta hanifah muslimah, dan penuh ketundukan dan penyerahan muslim, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah golongan orang-orang yang musyrik. Menghadapkan wajah, betul-betul kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita baca
ini wajah tuh wajah ya billati fatara samawati wal ardh. Ketika kita tahun ini menyembelih hewan kurban. Lalu prosesi yang selanjutnya jamaah setelah ya lempar jumroh dan jamaah haji menyelesaikan rukun-rukun ya rukun-rukun daripada ibadah hajinya, maka yang terakhir itu sebelum tertib itu yang terakhir adalah tahallul ya. Tahallul artinya tahallul itu secara harfiah menjadi halal atau diperbolehkan. Kan kalau kita pakai ihram ya banyak larangannya, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh mencukur kumis, tidak boleh memotong rambut, ya tidak boleh pakai wangi-wangian, ya tidak boleh kalau laki-laki tidak boleh pakai topi apa peci penutup kepala. Kan itu kalau kita ihram banyak sekali larangan-larangan. Maka dengan tahallul itu dihalalkan, dibolehkan. Ya, yang tadinya dilarang dibolehkan. Maka kita juga jamaah di sini tanah air ini yang kita punya ya, hewan kurban saat ini, kita juga disunahkan untuk tidak mencukur kumis, mencukur rambut, kuku dan lain sebagainya. Maka ketika prosesi hewan kurban itu sudah tersembelih, sudah lalu kita juga sudah ya, diperbolehkan untuk memotong kuku. Yang pertama sunahnya adalah telunjuk jari kanan. Contoh ini, jari kanan pertama adalah telunjuk, lalu kelingking, jari manis, jari tengah dan jempol. Nah, kiri juga telunjuk. Ada yang riwayat yang untuk kiri ini ada dua. Pertama mulai dari kelingking, yang kedua ada mulai jari jempol. Kalau mulai kelingking berarti ya telunjuk, jari kelingking, jari manis, jari tengah dan jempol. Itu prosesnya untuk sunnah ya. Sunnah cara Nabi memotong kuku. Nah, itu kita juga melaksanakan itu, ya melaksanakan itu. Yang selanjutnya tahallul. Lalu yang terakhir adalah ya dalam surat Al-Baqarah ya Al-Baqarah ayat 200. Ya. Yang terakhir adalah zikir, zikrullah, mengagungkan asma Allah. Kalau kita banyak di sini adalah dengan ya melafadzkan takbir muqayyad. Ya, muqayyad itu ada takbir ya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil. Mereka talbiyah labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Banyak-banyak berzikir. Di sini kita ya takbiran, ya berzikir kepada Allah. Ya ini di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytum manasikakum fazkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw asada dzikra. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah kepada Allah dengan menyebut Allah sebagaimana kamu menyebut membanggakan nenek moyangmu, dan bahkan aw asada dzikra, bahkan lebih banyak dari itu. Tradisi orang Arab itu berbangga dengan nenek moyangnya. Maka di sini dalam Al-Qur'an. Karena apa? Mereka lebih daripada kita. Mereka mengenal ayahnya bukan ayah dan sibah saja, bahkan sampai bergenerasi. Ya, Nabi Muhammad itu bin Abdullah bin Abdul. Saya lupa. Jadi kalau Nabi itu ya silsilahnya itu sampai kepada Nabi Adam bisa dihafal. Nah, mereka sangat berbangga dengan nenek moyang. Maka di awasadu zikra, bahkan lebih lagi daripada dalam menyebut Allah dengan membangga-banggakan nenek moyang. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah ibadah 10 Zulhijjah ini ibadah yang sangat-sangat luar biasa, yang banyak keutamaannya. Dan bagi kita yang di tanah air ya di Indonesia Raya ini,
di samping memaksimalkan amalan-amalan sunnah ya di bulan Zulhijjah, maka seyogianya kita berusaha untuk ya berkurban. Ya kalau kita hari besok itu belum bisa berkurban hewan kurban, yang minimal ya jadi panitia kurban. Panitia kurban itu ada relawan. Ya, posisikan sebagai relawan. Tidak boleh mengambil apapun dari jatah hewan kurban sebelum dibagikan. Ya, tidak boleh. Termasuk diharamkan ketika panitia itu mengambil sebagian daripada diberi hewan kurban untuk dimasak. Kok bisa masak? Maka ya dari awal harus ada komitmen. Harus ada dari sohibul kurban itu harus ada dari panitia itu istilahnya uang ya, uang jasa penyembelihan kurban. Nah, itulah yang dimanfaatkan untuk prosesi penyembelihan hewan kurban. Lalu jangan sampai ya karena itu prosesi hewan kurban, ada yang berpendapat jangan menggunakan uang infak untuk pelaksanaannya. Ya, ada yang berpendapat semacam itu. Ya banyak ulama mengatakan karena itu harusnya sudah karena sudah ada uang ya, uang untuk itu kan terserah panitianya. Ya sudah terserah panitia untuk meminta ya, misalnya satu kerbau 1 juta ya nggak apa-apa kalau sepakat kan itu. Nah, itulah diambilkan dari itu untuk prosesi penyembelihan. Setelah dibagikan terserah. Ya misalnya ini kan sepertiga untuk sohibul kurban maksimal ya sepertiga. Maka yang sepertiga itu kan ada panitia kurban di situ ya, bagianmu tak masak ya. Nah, itu nggak apa-apa, diminta aja. Nah, itu baru halal. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Ya minimal kita kalau tidak bisa kurban, kita gunakan waktu kita untuk jadi relawan kurban. Kita kurbankan waktu dan tenaga kita untuk berkurban. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurban adalah sebagai cerminan rasa syukur kita kepada Allah, tercermin di dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.